Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang relativitas khusus. Di sini ada transformasi Lorentz dan yang kedua itu ada kesetaraan massa dan energi. Yang pertama ada transformasi Lorentz. Nah, transformasi Lorentz itu menyatakan transformasi ruang waktu yang melandasi teori relativitas khusus antara dua pengamat yang bergerak dengan kecepatan yang konstan. Transformasi Lorentz ini hanya berlaku untuk kerangka acuan yang bergerak seragam, yaitu tanpa kecepatan terhadap kerangka acuan yang lainnya. Ketetapan transformasi Lorentz. Jika ada dua pengamat mengamati suatu peristiwa, yang satu diam dan yang satu lagi bergerak terhadap peristiwa itu, maka persamaan ruang dan waktunya itu tidak sama. Kita lihat persamaannya itu, yaitu gamma itu ketetapannya diakarin 1/1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat. V itu kecepatan dan C itu kecepatan cahayanya. Di sini ada transformasi Lorentz, itu ada 3, yaitu ada konstruksi panjang, dilatasi waktu, dan massa relativistik. Yang pertama itu ada dilatasi waktu. Dilatasi waktu adalah dampak dari anggapan bahwa suatu waktu itu tidak mutlak tetapi relatif. Selang waktu yang diukur dengan dua pengamat yang saling bergerak dengan kecepatan relatif. Di sini ada persamaannya, dilatasi waktu itu delta T sama dengan delta T0 dibagi akar 1 kurangi pi kuadrat per C kuadrat. Delta T0-nya itu waktu sejati, yaitu waktu yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian. Sedangkan delta T yang di sini adalah waktu relativistik, waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap waktu kejadian. Di sini kita lihat ada terdapat saudara kembar, yaitu misalnya ada Upin dan Ipin. Ipin itu tinggal di bumi dan Upin itu akan pergi keluar angkasa. Kita lihat. Nah, pertanyaannya itu siapakah yang akan lebih tua? Nanti kalian catat ya di buku tulisnya. Ini kuis yang pertama itu siapa yang akan lebih tua atau antara Upin dan Ipin. Ada contoh soal dilatasi waktu. Contohnya berapa kelajuan pesawat angkasa bergerak relatif terhadap bumi supaya sehari dalam pesawat sama dengan 2 detik di bumi. Oke, kita ke rumusnya, yaitu T sama dengan T0 per akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat. Di sini kita akan memindah ruaskan yang T-nya. Kita gabungkan yang T, sehingga menjadi akar 1 kurangi V kuadrat per C kuadrat sama dengan T0 per T. Ini kita keluarkan, itu V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 dikurangi T0 per T. Sehingga V-nya sama dengan C akar 1 kurangi T0 per T. Ini adalah kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 dikali 1 per T0-nya itu kan 2 detik di bumi, yaitu 2S kuadrat per ini kan 1 hari, jadi 3.600 sekon. Maka V-nya kita kalikan saja. Ini hasil dari akar 1 kurangi 3,086 kali 10 pangkat negatif 11, 0,99. Maka hasilnya ini perkalian ini adalah 2,99 kali 10 pangkat 8 meter per sekon.
Oke, selanjutnya. Ini kuis yang kedua, cari kelajuan pesawat angkasa yang loncengnya berjalan 15 detik lebih lambat tiap jam relatif terhadap lonceng di bumi. Persamaannya tinggal ikutin aja yang dilatasi waktu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke konstruksi panjang. Panjang adalah jarak dua titik yang diukur. Pada dilatasi waktu, selang waktu yang diukur berbeda, sedangkan selang waktu adalah jarak dibagi kelajuan, maka dampaknya akan ada pemendekan jarak dan panjang dari benda yang diamati oleh dua pengamat yang bergerak relatif. Pemendekan panjang itu disebut kontraksi panjang. Di sini ada rumus L sama dengan 1 per gamma L0 sama dengan akar 1 kurangi V kuadrat per C kuadrat L0. Di sini itu L0-nya itu panjang sejati, yaitu panjang dua titik yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap kedua titik, dan L-nya itu panjang relativistik, panjang dua titik yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kedua titik. Di sini ada contoh konstruksi panjang. Kita ada dua pengamat, yaitu mengamati satu lapangan. Kita coba ya. Ini yang berjalan kaki di tanah, dan yang satunya lagi itu di dalam pesawat melihatnya. Nah, pertanyaannya, mengapa lapangan yang diamati oleh dari yang pesawat itu mengapa memendek? Coba kalian cari tahu ya. Oke, di sini ada simulasi kontraksi panjang. Kita simak dulu ya simulasinya. Nah, dari simulasi tersebut, ini adalah fenomena memendeknya suatu objek benda yang diukur oleh pengamat yang sedang bergerak dengan kecepatan bukan nol relatif. Jadi kan tadi ya panjang bendanya asalnya 100 menjadi panjang akhirnya 50 dengan kecepatan 0,86. Nah, ini itu memendek karena diukur oleh pengamat yang sedang seperti itu. Di sini ada contoh soal kontraksi panjang, yaitu segi yang luasnya 100 cm persegi membisu dalam kerangka teladan pengamat 0. Pengamat 0 aksen bergerak relatif terhadap 0 dengan laju 0,6 C sejajar terhadap salah satu rusuk persegi. Berapakah keliling dan luas persegi itu berdasarkan pengamat 0 aksen? Kita cari dulu panjang rusuk AB dan CD menjadi panjang relativistik L, di mana L sama dengan L0 I gamma dengan gamma sama dengan 1 kurangi V per C kuadrat negatif 1 per 2. Pangkat negatif 1 per 2, maka L sama dengan L0 1 dikurangi V per C kuadrat dipangkatkan 1 per 2. Maka L0-nya 10 cm, ininya 1 kurangi 0,6 C per C kuadrat, pangkat 1 per 2, maka L-nya itu 8.
cm. Maka keliling persegi berdasarkan pengamat 0 aksen adalah 2L tambah 2L0, yang ini yang 10 ini itu dikalikan 2, dan yang L0-nya teh 2 kali 8 sama dengan 36 cm. Luas persegi berdasarkan pengamat 0 aksen adalah 8 kali 10, maka 80 cm kuadrat atau cm persegi. Nah, di sini ada kuis lagi. Sebuah pesawat antariksa yang sedang bergerak dengan kelajuan 1,5 kali 10 pangkat 8 m/s, mempunyai panjang 10 meter dikala diukur oleh pengamat yang membisu di bumi. Berapakah panjang pesawat tersebut kalau dalam keadaan membisu di bumi diukur oleh pengamat di bumi? Kalian kerjakan di buku kalian ya. Di sini ada massa relativistik. Berdasarkan teori relativitas khusus, massa benda yang bergerak akan lebih besar daripada massa yang diam. Sebuah benda yang bermassa m ketika diam terdapat pengamat akan mengalami penambahan massa jika bergerak relatif dengan laju mendekati cahaya terhadap pengamat. Di sini ada persamaannya. M0 itu adalah massa diam. Massa jika benda itu diam. Dan M ini adalah massa relativistik, massa jika benda itu bergerak. Ini persamaannya. Di sini ada peluru yang diam dan ada peluru yang bergerak, peluru yang ditembakkan menggunakan pistol. Kita cobain. Nah, pertanyaannya, mengapa peluru yang bergerak lebih besar daripada peluru yang diam? Kalian cari jawabannya dan tulis di buku catatan kalian. Di sini ada contoh soal. Suatu benda yang mula-mula diam, tiba-tiba meledak jadi 2 bagian, yang masing-masing bermassa 2 kg ya, dan bergerak saling menjauhi dengan kelajuan 0,8 c. Carilah massa diam semula. Pembahasan. Kita hitung dulu menggunakan hukum kekal-kekalan energi relativitas, yaitu energi awal sama dengan energi akhir. Ini kita lihat rumusnya. Dan kedua persamaan ini dibagikan dengan C kuadrat. Dan karena benda pecah dengan massa sama dan kecepatan sama, maka M0 sama dengan gamma M01 ditambah gamma M02. Maka M0 sama dengan 2 gamma M01. Untuk kelajuannya kan 0,8 C, maka Y-nya itu 10/6. Kita hitung, kita substitusikan ke persamaan ini, yang gammanya itu 10/6 dan M01-nya itu 0,8 C. Maka hasilnya itu 10/6. Nah, kita ada soal lagi. Carilah massa elektron ME-nya 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kg yang berkecepatan 0,99 C. Di sini kan pi per C-nya itu 0,99 dan pi kuadrat per C kuadrat itu 0,98. Ini kalian kuadratkan aja, maka hasilnya akan seperti ini. Sehingga kita substitusikan ke persamaan dan hasilnya itu 64 kali 10 pangkat negatif 31 kg. Ini kuis selanjutnya, kalian catat di buku catatan kalian ya. Selanjutnya itu kesetaraan massa dan energi. Menurut Einstein, jika terjadi penyusutan massa, maka akan timbulnya energi. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan massa dan energi. Benda diam maupun bergerak akan memiliki energi. Di sini ada berdasarkan relativitas Einstein, maka sebuah benda yang bergerak mendekati laju cahaya akan mempunyai energi kinetik yang besar. Ini persamaannya EK sama dengan MC kuadrat
kurangi M0 C kuadrat. Dan sebuah benda bermasa M dapat diubah seluruhnya menjadi energi. Menurut persamaan E sama dengan mc kuadrat, sebuah benda yang bermasa M bergerak dengan kecepatan P mempunyai momentum yaitu P sama dengan M kali V. Ini energi kinetiknya ya. Kalian bisa lihat persamaannya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.